Orang Korea yang heran ini masih muda udah dari bulan ini banget ini. Korea punya main itu kan ada ini satu macam suku marga semua dia udah bekerja untuk badan itu benar susah. Kalau yang manajemen juga jadi full time. Kalau ini full time apa? Oh iya. Boleh, tapi masa kalau belajar balik rumah terus tidur ya sekarang kuat itu oh itu ada kuat oh kalau daripada kamu kamu ada yang tindakan ini belajar sementara itu kalau mau belajar ini pentingnya olahraga Ada jiwa.
Yes, Pastor. Yes. Yes, Pastor. Baik, shalom jemaat. Shalom. Baik, puji Tuhan untuk kebersamaan kita beribadah untuk sidang malam. Malam ini kita kebaktian hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertemuan kita. Untuk Tuhan kita ramai. Dan jemaat kita yang lain yang mengikuti di live Facebook, terima kasih beribadah bersama kami di saya di Pakan Tuaran. Puji Tuhan, mari kita mau persiapkan diri kita untuk ibadah pada malam ini. Latihan kita supaya dari permulaan ke akhir acara kita biar semua itu di dalam pimpinan dan kawalan Tuhan. Mari kita bertenang dan kita akan berdoa. Dan di akhir doa kita nanti kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Malam ini kami berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam kebaktian kami, supaya pada malam ini apapun yang sudah kami persiapkan biar semua berlangsung dalam pimpinan Tuhan semuanya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan kami, dosa kami, perbuatan kami, ketidaktaatan kami atas firman Tuhan, pelanggaran yang kami sadari atau tidak kami sadari. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami, dan kami layak menghadap Tuhan dan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan lewat pujian kami, dan terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang sudah ada di tempat ini, kebaktian ini, supaya semua berlangsung dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Menaungi kami dan juga jemaat kami yang sedang mengikuti di live Facebook, supaya di mana saja mereka berada ketika ini, di rumah mereka atau di dalam perjalanan atau di mana saja mereka, Tuhan sertai mereka, pimpin mereka Tuhan, supaya mereka juga dipimpin Roh Kudus untuk bersama-sama dalam ibadah kami. Biar pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan ada menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit badan, sakit tubuh mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, apapun penyakit dan kelemahan tubuh itu, kami berdoa Tuhan supaya di dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit di hospital, supaya mereka juga diberikan kesembuhan dan mereka mengalami pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ahli keluarga jemaat kami yang mengalami kesusahan atau kedukaan pada minggu ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka, dan pimpinan Tuhan atas keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk setiap mereka supaya mereka beroleh hikmat Tuhan senantiasa. Kami juga mengingati setiap warga emas kami yang tidak berkesempatan beribadah bersama kami, supaya pada masa
masa ini juga mereka dipimpin Tuhan, mereka diberikan kekuatan, kesehatan baik, dan juga pimpinan Tuhan atas mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Yesus Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami malam ini, supaya setiap persiapan, setiap yang sudah disediakan, biarlah itu Tuhan untuk kemuliaan dan penghormatan Tuhan. Kami bersatu mengikat, menolak segala kuasa-kuasa iblis, roh kegelapan dan mengganggu, mengacau kami. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan semua itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mengalami penyertaan Tuhan dan juga pimpinan Tuhan lewat kami mendengar firman Tuhan. Kami dikuatkan dan diteguhkan dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di doa kami. Dalam nama Yesus kami dalam berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita terus di dalam pujian dan penyembahan. Kita jemput Mbak Nisa untuk pujian. Shalom, selamat malam semua, selamat tahun baru. Saya jemput semuanya untuk sama-sama berdiri. Mari pada malam ini, pada tahun 2022 ini, mari kita terus bersemangat untuk terus setia kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang akan sentiasa menjaga kita di dalam suka dan duka. Sungguh indah kasih-Nya Tuhan. Hati
Mari bertepuk tangan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi tak bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membasuhkan cintaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membasuhkan cintaku penuh. Selamanya Tuhan yang membasuhkan cintaku penuh. Selamanya Tuhan yang membasuhkan cintaku penuh. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Mari kita bersukacita di rumah Tuhan pada hari ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku
untuk mendengar suara hati Tuhan sebentar lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan, terdengar firman-Mu saat ini. Ku sujud di rumah-Mu Tuhan, masukkan saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, terdengar Dan saat ini kami mau mendengar firman. Kami berdoa, kami mohon Tuhan berikan kami hati dan pikiran yang surut, yang fokus kepada-Mu, yang dipengaruhi di mana Roh Kudus yang bekerja berkarya dalam hati dan pikiran kami saat ini. Bapa, kami berdoa dengan firman yang pertama berkuasa untuk menyentuh hati dan pikiran kami. Terpuji Kau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita mengucap syukur karena kita bertemu lagi pada malam hari ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan,
tema kita pada bulan ini adalah semakin membesar dan bijaksana. Semakin membesar dan bijaksana. Dan pada malam hari ini saya memetik satu subtema sesuai dengan tema besar kita. Subtemanya adalah bertumbuh. Bertumbuh. 1 Korintus 12 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 berkata begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita semua pernah merasakan zaman kanak-kanak. Dan yang kanak-kanak sedang mengalami masa kanak-kanak. Saya pikir sesuatu yang sangat manis adalah pada masa kita kanak-kanak, masa anak-anak yang tahu enjoy main dan main. Tidak pikir yang lain yang menyusahkan hati ataupun yang merisaukan. Saya pikir kanak-kanak adalah zaman yang paling enjoy. Tetapi pada masa ini, kita yang dulu kanak-kanak sudah menjadi dewasa. Ada yang sudah jadi ibu, sudah jadi bapak, sudah jadi sumandak, sudah jadi tanak wagu, dan sebagainya. Artinya, kita sedang menuju kepada perkembangan. Kita sedang menuju kepada pertumbuhan. Dari kanak-kanak kita bertumbuh menjadi orang dewasa. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, bertumbuh dari akar kata tumbuh, yaitu bercambah, bersemi, bertunas, hidup, keluar, muncul, berkembang, membesar, lahir, terbit, dan timbul. Rupanya bertumbuh ini ada banyak sekali dia punya sab-sab perkataan, ada banyak sekali frasa-frasanya. Menyebut bertumbuh, kita semua memahami bahwa ia semakin membesar, semakin meninggi, semakin muncul, semakin kuat, semakin timbul dan sebagainya. Sedang jemaah, apa yang bertumbuh itu sebenarnya? Di dalam teks pembacaan kita tadi, dia mengatakan bahwa ketika aku masih kanak-kanak berpikir seperti kanak-kanak. Lalu apakah sebenarnya yang coba untuk disampaikan oleh Rasul Paulus? Apa yang bertumbuh? Bertumbuh itu bukan fisikal kita menurut yang dinyatakan oleh Paulus, tetapi spiritual kita. Dan disusuli oleh sikap kita. Seterusnya seluruh keberadaan kita secara alami karena hubungan dengan Kristus yang mempengaruhinya. Saya pernah tanya seorang punya kuasa apa yang kita sebut ini, ilmu hitam, ilmu putih. Apa yang kasih beza hitam dan putih? Warna. Ilmu hitam dan putih. Ilmu hitam selalu dikaitkan dengan melakukan kejahatan. Selalu dikaitkan dengan kirim-kirim, guna-guna. Dan ilmu putih itu selalu disebut sebagai penyembuh, obat, dan sebagainya. Nah, saya jumpa nih, ada seorang nih, dia punya ilmu, tidak tahu ilmu hitam ke ilmu putih, karena dia obat orang juga, dia sindaat orang juga tahu itu sindaat.
Dan jadi kawan lah, saya tanya, saya kata, dari mana ilmu kau dapat ini? Dari mana ilmu kau dapat? Dia bilang, saya tidak ada ajar ilmu. Bapak, mama saya tidak pernah ajar saya ilmu. Tapi saya dibagi ilmu melalui mimpi. Dalam mimpi itu, dia suruh saya pergi di satu sungai yang mengalir, ada batu di tengah, dan saya duduk di sana, dan saya bertapa siang dan malam, berpuasa selama seminggu. Dan selama beberapa hari, saya selalu didatangi oleh sesuatu seperti orang, dan dia ajar saya. Dia ajar, dia ajar saya baca dan sebagainya. Akhirnya lama-lama saya hafal dan saya coba betul-betul terjadi. Waktu saya obat orang, saya buat seperti yang saya kena ajar dan dia sembuh. Dan lama-lama saya menjadi pandai. Dan sekarang saya boleh mengajar kepada orang lain. Sedang jemaah, seorang ahli spiritualis mendapat kuasa spiritual melalui daripada hubungannya dengan spiritual atau roh, ataupun melalui daripada di mana dia bertumbuh akan pengalamannya tentang spiritual. Demikian dengan orang Kristen. Orang Kristen harus bertumbuh di hadapan Tuhan secara spiritual melalui pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Bertumbuh itu bukan fisikal menurut yang dibicarakan oleh Paulus, tetapi spiritual kita dan disusuli oleh sikap kita. Seterusnya seluruh keberadaan kita secara alami karena hubungan kita dengan Kristus. Hasil daripada hubungan itulah yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Apa yang tumbuh itu? Yang tumbuh itu adalah benih spiritual. Pastinya bukan benih kedagingan. Benih yang diberikan dan dimasukkan ke dalam hati kita melalui pendengaran, penglihatan, dan kesadaran yang disebut sebagai firman Tuhan, merubah jiwa kita dan tanggapan kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada, diyakini wujudnya melalui Yesus Kristus. Itulah benihnya. Kalau orang tanya benih apa? Benih yang selalu ditanam di dalam hati kita itu adalah benih yang masuk di dalam hati kita. Benih yang masuk dan berakar, benih yang melalui pendengaran, penglihatan, kesadaran yang disebut firman Tuhan. Saat benih itu masuk di dalam hati kita, hendaklah dia berakar, bercambah dan membesar secara alami, tanpa terbantut sehingga mengeluarkan buah. Saat benih yang tadi itu masuk di dalam hati kita, hendaklah dia berakar. Karena jika tidak berakar, benih itu akan mati. Bercambah, membesar secara alami, tanpa gangguan, tanpa terbantut, sehingga mengeluarkan buah. Lalu pertumbuhan itu adalah satu proses. Pertumbuhan adalah satu proses. Mulai dari mendengar lalu percaya, maju pula kepada mengerti, maju lagi kepada mengenal, lalu merespon, maju kepada mengambil bahagian di dalamnya, berubah menjadi sepertinya, dan akhirnya menjadi dewasa. Itulah pertumbuhan yang alami, yaitu bersemi, bertunas, berkembang, membesar, lalu menjadi serupa seperti induknya. Sedang jemaah, saat kita mula-mula percaya, seharusnya kita sudah mulai untuk bertumbuh. Tidak berhenti berkembang, terus maju setiap hari. Walau ada kalanya iman percaya kita dicobai, namun jangan sampai dia terbantut pertumbuhan.
Bertumbuh dan terus bertumbuh itu sebenarnya menguntungkan kita, menguntungkan orang lain, tapi yang utamanya menguntungkan kita sendiri. Mengikis sikap daging kita. Apa itu sikap daging? Semua yang jahat, semua yang penuh hawa nafsu, semua yang tidak baik, itu semuanya disebut sebagai sikap daging. Dia mengikis sikap daging kita, menguatkan hati nurani kita, dan meneguhkan panggilan kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, saya mengingat tentang pisang. Di kampung saya sudah lebih kurang ada 2 ekar pisang saya tanam, pisang Sabah. Pertama saya semangat tanam pisang lah. Tapi bila pisang saya mengeluarkan buah, buahnya 4-5 sisir saja. Kenapa begitu itu, Dekan? 4-5 sisir saja pisang Sabah. Enggak sehat Tuhan. Dari bibit tak bagus. Padahal saya beli bibit itu di Kota Blud Rp2 satu. Rp2 satu. Saya beli harga 300 kalau saya tidak silap. Lalu saya tanya dia, oke kah bibit ini? Oke. Dia kasih tengok contoh dia, tempat dia ambil, punya panjang dia punya pisang, dia punya buah. Banyak sisir dia, saya tengok dalam 4-50 kilo. Sekali saya tanam 3-4 sisir saja, Pet. Jadi saya pun berpikir, rugilah saya ini. Lalu saya telepon orang yang beli pisang. Dia bilang, alah kami tidak ambil itu pisang. Itu pisang jenis itu jual di pasar sejak lah tuh. Kalau ada yang mau. Saya sudah yang pertama nih kobar-kobar sudah mula putus harapan. Ada 3 ekar pisang saya semua buah begini. Kalau buat gurih pisang ini sesatu orang ini tidak habis ini. Banyak betul. Lalu saya tanya orang yang beli pisang, tanya-tanya, dia bilang, kalau itu susah lah itu mau beli. Las-las adalah yang mau beli, tapi dia bilang 20 sen 1 kilo. Mau punya rugi itu 20 sen 1 kilo. Sedang harganya paling rendah pun 60 sen. Kalau 50 sen orang datang sana dia bikin tebang sendiri. 20 sen 1 kilo. Lalu saya ambil keputusan musnahkan. Musnahkan. Lalu saya uriklah, saya kasih mati pisang. Pertama saya tebas tumbang. Sekali dia keluar tunas baru lebih banyak dari pokok pisang yang saya tumbang. Terlampau juga. Lalu saya tebang, saya racun dia. Habis racun, mati ujungnya. Bulan depan tumbuh lagi banyak, Pet. Cuman itu. Ini pisang susah kasih mati. Lalu saya ambillah mesin ekskavator kecil itu, kalau kamu nampak sini dulu, tapi kuat juga tuh. Saya kuriklah semua, kurik. Saya kasih kumpul satu tempat. Akar dia bertumbuh. Begitu adik kan, ini kurang ajar nih pisangnya. Akar dia pun tumbuh. Jadi mana-mana dapat akar dia tumbuhlah tunas baru, tambah banyak pisang. Saya bilang dulu mati-mati saya cari bibit pisang di Facebook lah, di mana-mana. Sampai ada orang jual Rp2 satu saya ambil. Sekarang banyak pisang dikurik tumbuh juga di akar. Ini terlampau juga saya bilang. Saya kasih kumpul satu tempat. Yang tempat saya kasih kumpul lagi banyak pisang. Lalu saya racun. Tidak mati, sampai sekarang tidak mati. Habis, saya bilang kalau piara babi kampung ini kanyang babi kampung ini. Memang makanan babi kampung tuh kan Alvin, dia makan kan pisang. Karena masak. Saya nampak di Thailand tuh orang kasih putung, dia masak dia kasih makan, campur dada. Tapi masalah di Pitas itu satu babi pun tidak kita jumpa. Di sana tuh yang duluan karena virus apa tuh? Afrika apa tuh? Virus Afrika. Babi kampung tidak ada, babi Cina tidak ada, babi hutan tidak ada, semua tidak ada. Daging babi di sana 1 kilo, saya rasa kalau jual di sana untung. Sebab orang bawa masuk babi di sana. Jual sana 1 kilo, boleh dapat 30 lebih 1 kilo. Itu pun cepat habis, sampai yang buang-buangan pun diambil.
karena babi sudah habis di sana. Jadi susah juga, pisang masih banyak tapi bikin mau dikasih makan tidak ada yang mau makan itu. Nah, sedang jemaah, pokok pisang adalah sejenis tanaman yang boleh tumbuh di mana-mana. Pokok pisang punya banyak manfaat. Pelepahnya boleh buat kraft tangan. Saya pernah guna sudu dari kulit pisang. Daunnya boleh digunakan sebagai pembungkus makanan. Jantungnya bermanfaat dalam program aneka masakan. Kalau pandai masak tuh jantung pisang lagi sudah. Buahnya mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Pokok pisang tidak mudah mati. Walaupun ada gangguan persekitaran, ia tetap akan bertumbuh seperti biasa. Hujan, panas, kemarau, pisang rileks saja. Bahkan dia suplai air untuk dirinya sendiri. Buka pelepah, dia akan jatuhkan air. Saat batangnya ditebang, ia akan mulai tumbuh lagi. Walaupun berkali-kali ditebang, ia tetap tumbuh semula seperti biasa. Seolah-olah tidak berlaku apa-apa. Apa yang dapat kita pelajari dari pisang ini adalah, marilah kita contohi pisang. Walaupun pisang adalah satu tumbuhan yang susah mati, ada satu pelajaran dari pisang. Mari kita mencontohi pisang. Saat pisang sering dipangkas, dia tidak menyerah pula. Ia akan membagi pangkalnya untuk mengeluarkan tunas-tunas baru. Ia dipotong, ia dibakar, ia diracun, ia dibanjiri, ia tetap bertumbuh, terus berkembang dan melahirkan tunas-tunas baru. Kita harus bertumbuh seperti pisang, bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bertumbuhlah secara alami, berkembanglah, lahirkan tunas-tunas rohani dalam diri kita. Semakin berkembang, semakin dewasa, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang kami kasihi, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa agar kiranya kami tetap dapat bertumbuh setiap hari. Kami semakin meninggalkan manusia lama dan semakin mengenakan manusia baru. Kami semakin hidup dengan penuh cinta kasih, iman terhadap Tuhan. Kami dapat hidup mempertahankan iman kami, walau apa juga sekali keadaan yang mengancam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa, kiranya kami semakin dapat membagi, semakin dapat memberikan diri kami untuk bertunas setiap hari, sehingga meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan saudara.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita telah dengar malam ini. Biar kita terus di dalam pertumbuhan kita kepada Tuhan lewat pendengaran kita kepada firman Tuhan. Mari kita bersedia untuk memberi uang persembahan dan persepuluhan pada Tuhan. Kita akan memberi. Okay. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pendengaran firman Tuhan yang kami telah dengar. Kami tahu Roh Kudus akan terus menanamkan itu di dalam kehidupan kami supaya kami terus mengerti akan maksud firman Tuhan, dan kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Biarlah kami terus menghidupi firman Tuhan dan melakukan dengan setia setiap pengajaran. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini kami akan memberi uang persembahan. Mohon supaya Tuhan setiap pribadi memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dengan segenap hati mereka, persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Kami juga berdoa supaya lewat pemberian mereka, biar dalam setiap perkara, dalam kesehatan, pekerjaan, dan usaha mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap yang di dalam kekurangan supaya Tuhan juga memberikan kecukupan dan juga kesehatan baik dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa uang persembahan ini supaya dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan dalam sidang ini, dan hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk pelayanan, untuk menguruskannya. Tuhan beri hikmat pada dia dapat mengendalikan dengan bijaksana. Biar kami memberi dengan sukacita, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, permulaan dari sebelah kiri kanan saya. Jemaat yang berada di rumah boleh dalam melakukan pemasukan ke akaun tertera melalui akaun dipaparkan, dan slip transfer tujuan pengesahan dan resit kita boleh hantar kepada Bung untuk makluman. Terima kasih. Sementara jemaat memberi uang persembahan, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Ya. Pertama, untuk aktiviti mingguan kita di minggu esok, hari Isnin adalah doa khas COVID melalui Google Meet dan pada jam 8 malam. Hari Selasa dan Rabu, hari Selasa kita ada mezbah doa keluarga, kesempatan untuk bersama dengan keluarga untuk menggosipkan firman Tuhan dan juga pembelajaran bersama. Hari Rabu ini kalau tidak silap saya ada mesyuarat sidang, ada mesyuarat majelis sidang, dan ini dilakukan atas kalian ya. Hari 4, hari Kamis, persekutuan doa syafaat diadakan atas kalian juga melalui Google Meet. Hari Jumat adalah kelompok sel atas kalian juga. Hari Sabtu kita latihan untuk persiapan kebaktian kita, ibadah kita, dan hari Minggu adalah persekutuan untuk kebaktian siang dan kebaktian malam. Baik. Yang kedua, keluarga yang belum ada mendapatkan buku renungan keluarga ini boleh mendapatkan, berapa sudah harga dari 3.000 ya. Jadi boleh dapatkan, sekarang masih ada stok yang terakhir. Kemudian buku pedoman harian yang ini anak Brigit masih banyak lagi di situ untuk keluarga boleh membuat pembacaan setiap hari. Alright, itu yang ketiga.
Yang keempat, ini hanya untuk memberi makluman saja. Saudara kita Godfrey Amini akan melanjutkan pengajian di dalam bidang teologi di Sabah Teologi Seminary bermula hari esok. Jadi dia akan berada di sana selama 4 tahun untuk pengajian ijazah sarjana dalam teologi, dan mungkin dia tidak akan bersama dengan kita untuk sepanjang masa. Harap pada waktu cuti dia akan bersama dengan kita. Esok dia akan mula masuk ke STS. Kita doakan supaya dia terus kuat di dalam Tuhan dan terus dipakai untuk tujuan pelayanan masa akan datang. Baik, itu saja. Dan sebelum kita pulang, terima kasih untuk jemaat yang setia, dan kita akan bersuara sebentar untuk doa berkat ini. Saya coba sekali lagi Pastor. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setiamu. Terima kasih untuk malam hari ini kami sudah berkesempatan untuk berkumpul beribadah bersama-sama. Sebentar kami akan pulang. Kami berdoa Tuhan pimpin perjalanan semua jemaah, jauhi mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Kiranya mereka terus dipelihara Tuhan sepanjang menghadapan perniagaan mereka, pekerjaan dan sebagainya. Kami serahkan ekonomi mereka dalam tangan-Mu. Tuhan sajalah yang memberkati semua kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa di minggu depan. Bye-bye. Terima kasih.